channel TikTok Tips Informasi Kesehatan RSA UGM. Tepuk tangan dong. Pada kesempatan kali ini kita sudah ada narasumber dari mana Mbak Winda? Boleh perkenalan diri dulu nih. Dari instalasi gizi Mbak. Oke, Mbak Winda sebagai apa nih? Sebagai pelaksana gizi. Oke, Mbak Winda sebagai pelaksana gizi di RSA UGM. Nah, kalau kita kedatangan narasumbernya di sini adalah bagian gizi, sudah tahu kita akan membahas apa ya? Karena kan ini bertepatan dengan kita telah merayakan Idul Adha pada hari apa ya kemarin? Ada yang hari Rabu. Tanggal 28. Ada yang tanggal 28, ada yang tanggal 29, nggak apa-apa, ada perbedaan. Tapi yang penting niatnya adalah Idul Adha. Di momen itu umat Islam saling berbagi kasih, saling memberi di sana. Kemudian yang jelas pada saat Idul Adha kurban pasti akan banyak sekali stok daging ya. Walaupun bukan itu sebenarnya inti dari Idul Adha itu sendiri, Mbak. Nah, dengan adanya perayaan Idul Adha pastikan itu tadi ya Mbak, bertepatan dengan ada banyak daging yang harus kita kelola di rumah kayak gitu. Nah, Mbak, sebelumnya nih gimana sih Mbak cara menyimpan daging kurban itu yang benar? Iya, kemarin dapat daging kurban banyak ya Mbak ya? Kalau banyak sih enggak, tapi alhamdulillah ya. yang penting kan dapat bagian ya, alhamdulillah gitu kan. Jadi yang pertama itu kalau udah dapat di rumah itu langsung segera dimasak aja. Nah, kalau ada mungkin dagingnya dapatnya kotor gitu, bisa yang bagian yang kotor itu dibuang, terus dicuci baru dimasak gitu. Dipisahkan ya. Jadi kan misalnya dagingnya utuhan gitu. Terus misalnya ada bagian yang kotor, jangan dicuci bersama-sama gitu. Dipotong dulu, terus dicuci di bagian yang kotor itu aja. Gitu. Terus kalau mau disimpan itu juga jangan dalam keadaan yang utuh dari dapat langsung disimpan di freezer gitu. Nah, itu dipotong-potong kecil-kecil terus dimasukkan ke plastik gitu. Sekitar ya mungkin kalau sekeluarga itu seberapa sih untuk masak gitu aja. Jadi nanti kalau pas mau masak tinggal ngambil aja nih satu plastik gitu. Jadi boleh dimasukkan di plastik ya Mbak? Plastiknya harus plastik yang apa gitu Mbak sih? Itu disarankan emang harus di plastik dalam keadaan tertutup Mbak. Kalau zaman sekarang tuh banyak ya kayak plastik ziplock gitu loh. Iya benar. Itu biar udaranya kan juga tidak boleh ada yang masuk gitu. Itu sih. Terus kalau kalau di wadah kayak apa sih, kayak wadah kotak-kotak kecil gitu boleh, maksudnya nggak harus plastik dulu terus langsung ke wadahnya, itu boleh kayak kotak-kotak kecil gitu boleh? Ya, tahu sih maksudnya Mbak. Itu tuh sebenarnya harus ke plastik dulu sih Mbak, soalnya kan nanti ke plastik ya? Kan udah diporsiin kecil-kecil gitu loh, siap masak, sekali masak gitu, baru nanti ke kontainer yang lebih besar. Jadi tinggal ngambil gitu. Betul. Berarti selama ini kalau kita naruh langsung brek satu buntelan besar gitu ya kurang efektif juga ya. Kan ngambilnya juga susah sih. Iya sih, bener sih. Selama ini kita harus misalnya mau ngambil jadi kayak harus dikeluarin semua, ditunggu agak cair dulu kalau masuk di freezer kan. Habis itu nanti kita ambil, kita masukin lagi, jadinya dia keluar masuk ke freezer, keluar gitu ya. Iya, padahal itu sebenarnya nggak boleh kalau udah keluar dari freezer terus udah cair, nggak boleh tuh dimasukin lagi gitu. Iya, berarti ini ilmu baru juga. Kadang kita sendiri juga kayak gitu kan, dalam buntelan besar langsung ditaruh di dalam wadah gitu. Dipikirnya karena udahlah di wadah kedap udara juga, langsung dimasukin ke freezer tanpa kita potong-potong sesuai dengan proporsi yang mau kita masak. Kurang efektif juga ya kayak gitu. Terus ada satu lagi nih Mbak, jadi setelah dapet itu juga jangan langsung dimasukin ke freezer gitu. Jadi ditaruhnya ke bagian kulkas dulu, yang gitu? bagian bawah. Yang biasa dulu. Soalnya nanti itu bisa menyebabkan daging alot sama mengkerut gitu loh. Oh, jadi biar dia beradaptasi. Kaget kan kalau kita tiba-tiba di cuaca. Kayak kita tiba-tiba di cuaca yang dingin kan kaget ya. Betul. Gitu. Walaupun daging sudah dalam keadaan potongan, ternyata dia juga butuh adaptasi. Adaptasi dulu di sekitar 12 sampai 24 jam sih Mbak. Berarti sehari di luar dulu. Sebenarnya nggak apa-apa ya Mbak, di luar nggak langsung di freezer? Emang harusnya itu di luar dulu, baru nanti masuk ke freezer. Itu gitu. Ayam juga kayak gitu sama? Atau daging sapi aja? Sama? Iya. Oh, berarti selama ini kita kurang bener kalau gitu. Iya, yang penting kayak taruh langsung kayak aman ya udah langsung di freezer aja. Takutnya lupa kan. Gitu. Seperti itu ternyata. Iya, berarti
Nah, kalau sebelum masuk freezer boleh nggak dicuci dulu, Mbak? Katanya kan ada yang bilang nggak boleh dicuci, katanya daging itu nanti takutnya ada bakteri, kalau yang dicuci nanti dia akan malah merata bakterinya gitu. Benar nggak sih, Mbak? Itu benar sih Mbak, jadi kalau dicuci itu harus segera dimasak. Kalau dicuci, dimasukkan freezer itu nggak disaranin sih, soalnya itu benar tadi air yang kena daging itu bisa mengkontaminasi bakteri gitu. Jadi kalau dicuci ya harus langsung dimasak. Jadi daging yang udah kita cuci harus segera dimasak. Kalau biar bakteri mau mati. masuk ke freezer itu nggak usah dicuci. Nggak apa-apa. Jadi ya udah dapat dari misalnya kita beli atau apa gitu, ya udah kita langsung masukkan ke freezer aja kalau belum mau dimasak gitu. Betul. Iya. Tapi walaupun ada kotorannya ya cuman itu tadi dipisahin dari yang Kalau mau disimpan ya? Kalau mau disimpan iya, soalnya itu tadi takutnya kan di air juga banyak bakteri terus masuk. Iya ya. Nah nanti kan kalau kena air juga itu merubah rasa Mbak dagingnya. Iya nggak sih? Ada air yang masuk ke daging gitu kan? Jadi jadi airnya mengandung daging. Salah. Dagingnya mengandung air kan kembali. Iya gitu kecampur air kan nanti dagingnya juga jadi nggak enak gitu. Air mengandung daging itu dari mana? Oh iya ya, berarti memang ternyata penyimpanannya juga maksudnya harus benar juga ya. Iya. Jadi jangan disalahkan dagingnya yang alot, tapi ternyata dari cara penyimpanan kita mungkin yang belum tepat, makanya dagingnya jadi alot. Mau dimasak berapa jam pun kalau cara penyimpanan kita kurang tepat, ya nggak akan mendapatkan hasil yang daging yang empuk juga gitu. Itu daging ayam juga gitu ya Mbak, sama. Nggak boleh dicuci juga. Oke. Nah, kira-kira Mbak, kan kita misalnya nyimpan kan kita kadang ya namanya juga kita manusia kan kadang kita pengen beli aja gitu terus buat stok tapi ternyata belum bisa nih dimasak besoknya juga belum sempat masak, besoknya lagi belum sempat dimasak. Itu bisa bertahan berapa lama sih Mbak kalau daging sapi misalnya? Daging sapi itu tergantung Mbak, itu udah diolah apa masih dalam keadaan mentah? Misalnya dua-duanya deh biar sekalian. Biar sekalian kalau nanya kan. Yang mentah dulu, kalau yang mentah itu berapa lama? Kalau disimpannya itu di freezer, daging di freezer itu bisa 4 sampai 12 bulan. Wah, lama. Jadi jangan buru-buru. Nanti kita bisa dapat langsung pengen diolah semua tiap hari, pusing nanti kita. Terus tapi kalau disimpannya di bawah yang kayak di tempat cooler aja, itu hanya bertahan sampai 5 hari, Mbak. Gitu. Kalau yang di wadep yang biasa 5 hari. Tapi kalau di freezer bisa lebih lama. Sampai 12 bulan. Wah, bisa setahun. Iya, bisa setahun. Itu kalau yang mentah. Kalau yang matang, misalnya udah direbus. Udah diolah nih, mau disimpan. Kalau di freezer itu juga lumayan lama sih, itu sekitar 2 sampai 3 bulan. Oh, malah lebih ini ya, sedikit masa berlaku. Karena dia ini udah dimasak, jadi ininya beda ya. Apanya namanya? Teksturnya mungkin ya, jadi ketahanannya dia jadi lebih ketahanannya beda. Terus tapi itu juga kalau makanan yang udah daging ya khususnya yang udah diolah mau disimpan, itu kalau yang disimpannya di bagian bawah yang cooler itu juga cuma bertahan sampai 3 harian Mbak, 3 sampai 4 hari gitu. Nggak boleh beda 3 hari. Iya, jangan-jangan nanti udah dari 3 hari. Iya, kita nggak tahu lagi kan, taunya masih bagus aja taunya karena udah direbus kan. Mungkin dipikirnya kalau udah direbus dia akan tahan lama. Gitu. Ternyata malah lebih lama. Karena udah melalui proses juga kan, jadi nggak fresh ya. Gitu Mas. Iya, nanti dikasih tahu ya bapak-bapak istrinya di rumah, atau suruh nonton aja nanti kan. Gitu. Nah, Mbak, kalau misalnya nih nyimpen daging itu boleh nggak sih dicampur sama makanan lain gitu? Mungkin dagingnya di plastik sendiri, terus kan mungkin punyanya wadahnya terbatas, jadi daging di plastik sendiri, terus ada apa mungkin sayuran yang lain di plastik sendiri tapi ditaruh dalam satu kontainer gitu, boleh nggak sih? Kalau itu dagingnya udah dimasukkan ke plastik aman, maksudnya baunya tidak kemana-mana juga. Tapi kontainernya harusnya beda sih Mbak. Jadi kalau daging itu satu kontainer, tapi misal mau disimpan di tempat yang sama, maksudnya sama-sama di satu kulkas gitu, nggak masalah. Yang penting kontainernya beda. Terus kan kalau penyimpanan daging sama sayur kan juga beda. Sayur nggak mungkin kan disimpan di freezer. Betul. Siapa tahu kan udah penuh. Siapa tahu kan ingin frozen, sayur frozen gitu kan. Siapa tahu kan pengen.
Itu sebenarnya tidak disaranin ya Mbak, karena takutnya terjadi kontaminasi silang antara daging sama bahan makanan yang lain gitu. Tapi kalau dagingnya itu disimpan, maksudnya udah dimasukin ke plastik yang kedap udara, udah aman, terus udah dimasukin ke kontainer, di sampingnya ada kontainer lain nih, misal ada buah dan sayur gitu, itu nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam satu kontainer dagingnya juga nggak maksudnya belum dibersihin ya kan? Belum disimpan ke plastik-plastik gitu, nggak disaranin karena tadi takutnya terjadi kontaminasi silang gitu. Walaupun sayurnya mau dimasak sama daging, misalnya wortel, misalnya mau bikin apa ya, sup daging, iya kan ada wortelnya. Kok nggak ngerti masakan gitu. Misalnya kan sup daging, apa sup iga gitu kan ada wortelnya, ada sayurannya, tetap apa mas? Lontong. Itu nggak boleh. Wortel mas, wortel. Nggak sih mbak, Nggak boleh ya tetap ya. Tetap sebaiknya ya disimpan Sendiri-sendiri ya, takutnya mengontaminasi itu tadi. Oke, berarti kan, nah di gizi, kalau di gizi pengolahannya kan pasti udah sesuai dengan itu tadi ya mbak ya, apa namanya, standar dengan penyimpanan dan pengolahannya ya kalau di gizinya kita. Iya. Oh ya, wah mantap banget berarti kan. Berarti Nutri Hospita kita nih udah benar-benar terjamin kalau misalnya untuk penyimpanannya kan dari ahli gizinya, dari staf gizinya saja sudah merekomendasikan cara penyimpanan daging yang benar, cara penyimpanan sayuran yang benar. Udah pasti kan makanan yang diolah pastinya juga terjaga dan terjamin yang jelas kebersihannya gitu. Ya sih, sama tertakar yang jelas tuh. Nah, kalau kebanyakan itu kita ya. kan suka makan terlalu Tanpa takaran banyak ya. gitu Kalau ya. di Nutri Hospita sudah dijamin tertakar oleh ahli gizi. Kan, Karena udah dihitung kalorinya juga per kebutuhan berapa gitu. Oh ya, nyambung ke Nutri Hospita, kita kan nggak cuma punya produk makanan Mbak, kayak ini. Kita punya darah. Oh, darah. Kita punya apa nih? Jamu. Ya, minuman sehat. Minuman gitu, Mbak. sehat. Oh, ini bisa dibilang jamu ya? Iya, jamu. Karena kan lagi marak ini ya, lagi kemarin juga barusan belum lama ini ada acara festival jamu. Nah, sebelum ada festival jamu, Nutri Hospita sendiri sudah memproduksi minuman sehat ya Mbak ya. Seperti ini ada jamu kunir asam, less sugar, jadi aman. Yeah. Kalau yang lagi diet, pengen minum jamu, boleh pesan ke Nutri Hospita. Nggak cuman pesan makanan tadi yang sudah terjamin dan tertakar ya kan. Mulai dari kita tadi bahas tentang penyimpanan daging, sayuran, dan cara pengolahan di Nutri Hospita yang sudah pasti aman dan tertakar dan pastinya sehat ya Mbak ya. Sehat. Ini selain ada jamu kunir asem yang seperti biasa yang kita beli di warung-warung atau di ibu-ibu jamu, ada wedang secang juga ya Mbak. Ini ada komposisinya juga di sini. Ada tanggal produksi, ada tanggal kadaluarsanya, jadi udah pasti terjamin. Masih ada varian yang lain sih Mbak, Oh, ada iya? wedang telang, ada yang ungu-ungu itu. Terus sama yang jamunya Tahu itu nggak, juga Mas? ada beras kencur. Tahu wedang telang. Beras Iya, kencur ada. kencur. Selain itu kalau nggak salah kemarin juga punya ini ya, es cendol. Oh nggak sih? iya, Es itu cendolnya pakai fiber. Oh, jadi nggak pakai santan. Iya. Nggak pakai santan, fiber cream, ya kan Mbak? Iya. Fiber cream. Jadi itu tanpa santan tapi rasanya udah kayak santan. Rasanya lebih enak sih Lebih kalau menurut enak, saya. nggak bikin apa sih di tenggorokan juga Seret nggak gitu kan, iya, kadang nggak kalau bikin seret. santan. Benar-benar. Penting dari fiber gitu ya. Nah, fiber itu pengganti santan istilahnya seperti itu. Jadi nggak cuman ada jamu dan minuman sehat yang sudah Mbak Winda sebutkan tadi, ada es cendol, ada wedang telang, dan masih banyak lagi. Boleh kok kepoin ya Nutri Hospita Nanti ini. ada Instagram dan juga nomor admin bisa dihubungi. Oh ya, oke. Terima kasih Mbak Winda informasinya. Nah, ada lagi Mbak yang mau disampaikan nggak Mbak tentang tips-tips mungkin tentang daging-daging yang tadi, selain yang tadi yang belum kita tanyain, mungkin ada dari Mbak Winda, ada tambahan apa gitu? Sudah sih Mbak, cukup. Sudah ya, intinya dalam menyimpan daging harus diperhatikan cara penyimpanannya, cara pengemasannya, jangan asal dicemplung-cemplungin ke kontainer gitu ya. Oke, itu aja. Mungkin kita rasa sudah cukup lengkap Mbak Winda tadi menjelaskan. Akhirnya kita nyambung ke Nutri Hospita di RSA. Semoga bermanfaat informasi yang sudah dibagikan oleh Mbak Winda. Semoga
kita bisa bertemu di kesempatan yang lain lagi ya Mbak Winda Iya, ya, dengan pembahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam.